Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi PJK pada pembelajaran materi kelas 8 SMP, yaitu gelombang dan getaran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Karunia Dwi Susanti 091, Bramanti W. Rahmati 092, Nur Azizah 094, dan Cahyani Rizky Rahayu 095. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. KD 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar. Sedangkan untuk KD 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebenarnya kompetensi dasar ada 4, namun yang benar-benar harus dikuasai atau yang dinampakkan yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan sikap dan sikap spiritual itu dikembangkan bersamaan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak diperlukan alat ukur, sehingga yang perlu diukur dan ditampilkan yaitu kompetensi 3.11 dan 4.11. Indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Untuk kolom sebelah kiri, indikator pencapaian kompetensi, dan kolom yang sebelah kanan, tujuan pembelajaran. Untuk indikator 3.11.1 menjelaskan pengertian gelombang, getaran, dan bunyi. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian gelombang, getaran, dan bunyi dengan percaya diri. Indikator 3.11.2 mengidentifikasi karakteristik masing-masing gelombang. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi karakteristik masing-masing gelombang dengan mengembangkan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian 3.11.3 mengidentifikasi penerapan gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi penerapan gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa ingin tahu. Indikator 3.11.4 menganalisis hubungan periode dan frekuensi. Dengan tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan periode dan frekuensi dengan cermat dan teliti. Indikator 3.11.5 menghitung panjang gelombang dan cepat terhambat gelombang bunyi. Dengan tujuan pembelajarannya menghitung panjang gelombang dan cepat terhambat gelombang bunyi dengan teliti. Selanjutnya 3.11.6 menjelaskan mekanisme mendengarkan manusia dan sistem sonar pada hewan. Tujuan pembelajarannya menjelaskan mekanisme mendengarkan pada manusia dan sistem sonar pada hewan dengan percaya diri. Indikator selanjutnya menjelaskan aplikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya menjelaskan aplikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan manusia dengan percaya diri. Selanjutnya 4.11.1 melakukan percobaan getaran. Melakukan percobaan secara kelompok dengan penuh kerjasama. Indikator selanjutnya membuat laporan hasil percobaan getaran. Tujuan pembelajarannya membuat laporan hasil percobaan getaran dengan cermat dan teliti. Indikator terakhir mempresentasikan hasil percobaan getaran. Tujuan pembelajarannya mempresentasikan hasil percobaan getaran dengan jelas dan percaya diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
tentang materi pokok. A. Gelombang dan getaran. Yang pertama, getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo, yaitu simpangan terbesar atau jarak dari titik seimbang ke titik terjauh. Pada bandul sistematis terdapat periode dan frekuensi. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Adapun frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon. Kedua, ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Ketiga, ada pantulan gelombang. Pantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. B. Gelombang bunyi. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Gelombang bunyi tersusun atas rapatan dan regangan sehingga termasuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merambat ke segala arah. Bunyi dapat terdengar apabila ada sumber bunyi, medium atau zat perantara, dan alat penerima atau pendengar. Yang pertama ada frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Yang kedua ada karakter bunyi. Yang A, tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Yang B, bunyi memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. C, kualitas atau warna bunyi sering disebut timbre. Yang ketiga, pantulan bunyi. A. Pantulan gelombang bunyi dan keseharian. Peristiwa-peristiwa pantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Contohnya, ketika kalian berbicara dalam ruangan, maka sesaat kemudian terdengar suara dari pantauan suara kalian. Yang B. Jenis pantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kedua, gaung dan kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul dan yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Ketiga, ada gema, adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Yang keempat, ada resonansi. Bunyi dapat dibelokkan arah rambatnya melalui celah-celah sempit dan dapat beresonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda yang lain. Syarat terjadinya resonansi yaitu frekuensi sumber bunyi yang sama. Lalu ada C, mekanisme mendengar pada hewan dan manusia. Yang pertama, mekanisme mendengar pada manusia. Yang kedua, sistem sonar pada hewan. Yang A, sistem sonar pada kelelawar, dan B, sistem sonar pada lumba-lumba. Lalu D, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama, ultrasonograf atau USG. Yang kedua ada sonar. Ketiga, terapi ultrasonik. Keempat, pembersih ultrasonik, dan kelima, sonifikasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Pada model pembelajaran kita menggunakan model inquiry, yaitu model pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal dengan tujuan untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, baik itu manusia, sesuatu yang baik itu benda, manusia, ataupun peristiwa yang dilakukan secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berupa saintifik. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Kita menggunakan strategi induktif, yaitu pembelajaran yang langsung dilakukan melalui tatap muka. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang berupa eksperimen, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan presentasi.
Pada metode eksperimen diberikan pada pertemuan ketiga, yaitu pada praktikum getaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, sintak yang kami gunakan tadi adalah sintak inquiry. Yang pertama, orientasi. Dengan kegiatan pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru melakukan absensi. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang apresiasi siswa mengenai materi gelombang, getaran, bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin-poin materi yang akan dipelajari dalam bab gelombang, getaran, dan bunyi. Selanjutnya, guru membagikan LKS kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa atau peserta didik. Nah, pembagian kelompok ini ditujukan untuk kegiatan diskusi dan percobaan pada praktikum pertemuan selanjutnya. Nah, sintak yang kedua yaitu merumuskan masalah dengan kegiatan pelajaran mengamati. Peserta didik diminta untuk mengamati beberapa gambar yang disajikan oleh guru yang berkaitan dengan gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan materi gelombang, getaran, dan bunyi. Siswa mengamati penjelasan dari guru tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik bertanya mengenai materi gelombang dan getaran yang belum dipahami. Masih di pertemuan pertama, dengan sintaks merumuskan hipotesis, kegiatan pembelajarannya yaitu menanya. Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah. Adapun beberapa rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana mengidentifikasi karakteristik masing-masing gelombang, terus bagaimana penerapan gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana hubungan antara periode dengan frekuensi dalam gelombang. Kemudian, guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk merumuskan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas tadi. Sintaks selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan kegiatan pembelajaran eksplorasi. Siswa diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari paket, buku, internet, atau lain-lain tentang materi gelombang dan getaran. Sintaks selanjutnya menguji hipotesis. Dengan kegiatan pembelajaran menganalisis, siswa diminta untuk berdiskusi dan menganalisis hasil temuan informasi yang telah mereka temukan dari kegiatan eksplorasi tadi. Kemudian mengkomunikasikan dengan cara siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Sintaks yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Ini bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran penutup, di mana guru memberikan kesimpulan dan penguatan dari materi yang telah dipelajari di pertemuan ini. Selanjutnya di pertemuan kedua, pada sintak orientasi, kegiatan pembelajarannya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru melakukan presensi. Kemudian guru memberikan apresiasi berupa pertanyaan ringan mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan ini. Selanjutnya, guru memberikan stimulus dengan bercerita singkat mengenai gelombang bunyi yang mampu didengar oleh manusia. Pada sintaks yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dengan kegiatan pembelajaran mengamati, peserta didik mengamati video animasi yang ditampilkan oleh guru mengenai gelombang bunyi. Jadi nanti guru itu menampilkan video animasi, peserta didik disuruh untuk mengamati agar timbul pertanyaan-pertanyaan untuk menarik minat siswa, untuk siswa lebih aktif dalam menganalisis atau mengamati dari video yang telah ditampilkan tadi. Kegiatan pembelajaran
Yang kedua, pada rumusan masalah yaitu menanya, peserta didik bertanya tentang bagaimana bunyi mampu didengar oleh manusia dan hewan. Nah, tadi dari tampilan animasi video tadi muncullah beberapa pertanyaan dari peserta didik. Kemudian guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada peserta didik sebagai rumusan masalah. Ketika tadi peserta didik bertanya, guru memberikan penjelasan singkat. Kemudian agar menarik pengetahuan siswa, guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan lagi kepada peserta didik agar dijadikan sebagai rumusan masalah. Sintaks yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis dengan kegiatan pembelajarannya menanya. Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan hipotesis dari berbagai rumusan masalah yang ada. Dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah nonton video animasi tadi dan umpan berupa pertanyaan atau umpan balik dari guru tadi dijadikan rumusan masalah, kemudian dirumuskan sebagai hipotesis. Di pertemuan kedua dengan sintak mengumpulkan data, kegiatan pembelajarannya itu menemukan informasi. Peserta didik diminta untuk membaca sumber belajar berupa buku atau lain-lain, kemudian mengumpulkan informasi tadi. Kemudian peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai mekanisme mendengar pada manusia dan sistem sonar pada hewan. Dari eksplorasi atau pengumpulan informasi tadi, peserta didik diminta untuk berdiskusi. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik mengenai permasalahan yang ditemukan dalam proses diskusi. Ketika diskusi nanti ditemukan kendala oleh peserta didik bisa menanyakan kepada guru. Untuk sintaks selanjutnya yaitu menganalisis data atau uji hipotesis. Dengan kegiatan pembelajaran yang pertama menganalisis, peserta didik diminta untuk menganalisis proses mekanisme mendengar pada manusia dan sistem sonar pada kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem sonar pada hewan dan peserta didik lainnya menanggapi. Jadi di sini nanti akan terjadi komunikasi antara guru dan siswa dengan dua arah, yaitu saling tanya jawab. Kemudian kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami dalam materi ini. Terus peserta didik dan guru merencanakan jadwal percobaan untuk pertemuan selanjutnya. Sintaks yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dengan kegiatan pembelajaran pada bagian penutup, yaitu salah satu peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi, kemudian guru memberikan penguatan atas materi yang telah dipelajari dalam pertemuan ini. Pertemuan ketiga, sintaks yang pertama yaitu orientasi. Dengan kegiatan pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru melakukan presensi dan guru memberikan apresiasi dengan menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini. Seberapa siapkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di pertemuan ini, misalkan untuk persiapan alat dan bahan dalam percobaan dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati. Guru menyajikan gambar mengenai aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, guru nanti menampilkan gambar pada slide PPT yang ditampilkan di depan kelas. Terus yang mengamati selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati penjelasan dari guru. Sintaks yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Dengan kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis terkait getaran yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Peserta didik merumuskan hipotesis terkait hubungan periode dan frekuensi dalam getaran. Selanjutnya, sintaks
mengumpulkan informasi. Dengan kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk membaca informasi yang terdapat dalam LKS untuk persiapan percobaan dalam menentukan hubungan periode dan frekuensi dalam getaran. Kemudian guru memberikan arahan terkait percobaan yang akan dilakukan. Nah, sintaks yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Kegiatan pembelajarannya yaitu penyelidikan. Guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok. Kemudian peserta didik melakukan percobaan getaran secara berkelompok. Sintaks yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kegiatan pembelajarannya menganalisis. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat laporan percobaan. Laporannya tidak yang terlalu rumit, cukup tentang hasilnya dan tingkat pemahamannya siswa. Terus peserta didik membuat laporan hasil percobaan tentang getaran. Kemudian kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan, peserta didik mempresentasikan laporan hasil percobaan, dan kemudian guru memberikan penguatan mengenai hasil percobaan yang telah dipresentasikan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.